Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulesikia, NIM S0120205051 dari kelas Administrasi Pembangunan Negara 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemerintah daerah negara di Asia, yaitu negara kita sendiri, yaitu negara tercinta Republik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, apa sih Indonesia itu? Nah, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, atau hanya Republik Indonesia. Adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara penduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Nah, bentuk negara Indonesia sendiri adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia sendiri adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan negara Papua Nugini di Pulau Papua dan negara Timur Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Teman-teman, apa sih pemerintahan daerah di Indonesia? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten kota yang terdiri atas kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dibantu oleh perangkat daerah yang ada di daerah masing-masing. Nah, teman-teman, ada juga yang namanya pembagian wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Teman-teman mau tahu nggak contohnya seperti apa? Jangan jauh-jauh deh, kita ambil contoh daerah kita sendiri yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten kota, di mana terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota. Daerah provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintah daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Nah, sedangkan daerah kabupaten kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dan wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten kota. Nah, adapun pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya. Sedangkan penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu
yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi atau kabupaten kota. Adapun pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkret, dan urusan pemerintahan daerah. Nah, untuk urusan pemerintahan absolut sendiri adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintahan pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonstruksi. Urusan pemerintahan absolut meliputi yang pertama, politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat UTC, kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir agama. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan urusan pemerintahan konkret. Urusan pemerintahan konkret adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalisasi serta kepentingan strategis nasional. Namun, pemerintah konkret yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk penjelasannya, mari kita ke slide selanjutnya. Yang pertama, ada urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Wow, apa saja sih urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar? Nah, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan perukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir adalah sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar apa saja, yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, pengindustrian, dan transmigrasi. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala daerah pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di slide selanjutnya ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir, pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Selanjutnya, penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Nah, slide terakhir yaitu pemerintah daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Apa saja sih kepala daerah itu? Dan siapa saja mereka? Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten kota disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.